Salam untuk kita semua, berjumpa lagi dengan saya di channel Tula Info Sosial, tempat kita berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain atau informasi relevan lainnya. Jadi pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu tenaga honorer di mana yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pusat, demikian di instansi daerah. Saya yakin Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu semangat untuk mencerdaskan anak bangsa. Di video kali ini Bapak Ibu ada informasi penting yang perlu Bapak Ibu ketahui yang seluruh Indonesia dalam perihal pengangkatan honorer menjadi ASN P3K di tahun 2024 ini. Berdasarkan informasi yang dirilis oleh media nasional ayobandung.com, pada hari ini atau di tanggal 17 September 2024, ada informasi penting yang perlu Bapak Ibu ketahui tentang seleksi P3K yang dipastikan oleh Kemenpa RB, di mana hanya sebatas formalitas secara khusus untuk golongan tenaga honorer yang masuk pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kemenpa RB Republik Indonesia. Maka itu langsung kita pada informasinya ya Bapak Ibu. Seleksi P3K dipastikan hanya formalitas. Menpa RB ungkap hanya golongan tenaga honorer ini yang pasti lolos, kamu termasuk. Lengko ayobandung.com. Dalam pengangkatan tenaga honorer dipastikan akan diangkat menjadi P3K pada tahun 2024 ini. Namun tidak seluruh tenaga honorer bisa diangkat menjadi P3K. Pasalnya pemerintah hanya akan mengangkat kategori yang menjadi prioritas. Bahwa tenaga honorer yang diprioritaskan pemerintah untuk diangkat menjadi P3K adalah ex-THK2 dalam sesuai database THK2 di BKN, non-ASN, terdata di database BKN serta non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Adapun tenaga honorer nantinya harus mengikuti seleksi hal tersebut, tetapi hanyalah formalitas saja untuk mendata ulang tenaga honorer. Dan nantinya penilaian tenaga honorer akan ditentukan dari peringkat terbaik dan bukan dari ambang batas. Adapun tahapan yang harus dilalui tenaga honorer ada dua, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi, di mana seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial dan kompetensi teknis serta kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Selain itu, setelah lolos dua tahap seleksi tersebut, tenaga honorer juga akan lakukan seleksi wawancara yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas peserta. Selanjutnya akan diwawancara. Seleksi wawancara dilakukan berbasis komputer yang digunakan untuk menilai integritas dan moralitas peserta. Dikatakan ujar Abbas Subagja dikutip dari laman resmi Kemenpa RB pada Selasa 17 September 2024. Seterusnya adapun golongan tenaga honorer yang dipastikan lolos di CASN 2024 dan dijadikan prioritas pengangkatan adalah yang pertama, guru lulus tahun 2021 dan D sampai 4, bidan pendidik tahun 2023. Selanjutnya nomor 2 atau bagian B ex-THK2. Dan yang ketiga non-ASN tetapi dia terdata di database non-ASN BKN dan aktif mengajar di instansi pemerintah. Yang menjadi ketentuan selanjutnya adalah guru yang aktif mengajar di sekolah negeri dan tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah dan lulusan pendidikan profesi guru. Nah, ini dia Bapak Ibu informasinya, yang dimana ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Bapak Menpa RB Republik Indonesia yang menjadi ketentuan dan pedoman dalam pengangkatan P3K pada tahun 2024 ini. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua.
Dan jangan lupa support channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya informasi yang selalu saya salurkan melalui channel ini dapat terupdate di layar HP Bapak Ibu semua. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.